Oke, nah, kita lanjut ya. PHP OOP, classes and object, kelas dan objek. Class is a template for object and an object is instance of class. Tadi udah dibahas ya. OOP class, OOP case. Let's assume we have a class named fruit. Jadi mari kita, belum saya share ya screen-nya ya. Sorry. Saya share. Nah, sip. Jadi mari kita berpikir bahwa, mari kita asumsikan bahwa ada kelas namanya fruit. Nggak usah diartikan ke bahasa Indonesia, ntar bingung sendiri. Ya. Ada sebuah kelas namanya fruit. Fruit itu buah ya. Fruit can have properties like name, color, weight, dan lain-lain ya. Buah bisa memiliki properti seperti nama. Ya. Di sebelumnya itu kan ada apple, banana, mango, itu kan nama ya. Kemudian ada color, ada warna. Buah itu kan pasti punya warna. Kayak misalnya apel, warnanya ada apel hijau, ada apel merah ya. Bukan apel Malang. Kalau apel Malang nama itu jenis. Kemudian ada weight, beratnya. We can define variable like name, color, weight to hold the values of these properties. Jadi properti implementasinya nanti adalah variabel. Jadi di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Saya gedein aja biar. Jadi ada, udah segini cukup lah. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Class is defined by using the class. Jadi untuk mendeklarasikan kelas kita harus mengawalinya dengan tulisan class seperti ini. Follow by the name of the class, yang diikuti dengan nama kelasnya. Jadi kan kita tadi asumsikan bahwa ada satu kelas namanya fruit and a pair of curly brackets. Jadi kemudian nanti ada bracket kurawal seperti ini ya. All its property and method go inside the bracket. Jadi isi dari kelasnya, propertinya, metodenya ada di dalam sini. Nah, contohnya di sini, ya. Nah, ada kelas fruit. Kelas fruit tadi kan fruit itu buah itu punya nama sama warna. Nah, ini properti namanya, ya, atribut atau properti. Kemudian ada metode. Metode itu apa? Kalau properti itu adalah sesuatu yang unik yang dimiliki oleh kelas tersebut, ya. Jadi yang dimiliki oleh kelas nih, misalnya kelas buah. Buah tuh punya properti apa sih, punya atribut apa sih di dalam buah? Terus tadi kayak misalnya mobil. Mobil tuh punya properti apa sih, punya atribut apa sih mobil? Ya, tadi ada merek, kemudian ada mesin, ada roda, ya itu adalah properti dari mobil. Kemudian ada metode. Nah, kalau metode itu apa? Metode itu adalah perilaku. Ya, metode itu perilaku. Kayak misalnya kelasnya mobil. Mobil itu metodenya apa? Mobil itu kan bisa jalan, bisa berhenti. Nah, itu adalah metode. Kalau di buah di sini dalam kasus fruit, below we declare, di bawah ini kita akan mendeklarasikan sebuah kelas yang diberi nama fruit, consisting of two properties. Oh ya, by the way, nama kelas itu huruf pertamanya harus huruf besar ya. Jadi nama kelas, perhatikan bahwa nama kelas itu huruf pertamanya harus huruf besar. Nah, di kelas fruit ini kita punya dua properti. Ada name sama ada color. Ya, seperti biasa lah ini variabel. Yang belum saya bahas kemarin itu adalah ini nih, public. Ini encapsulation, mungkin nanti juga akan kita bahas ya. Jadi sementara ikutin dulu aja deh. Ya, ada public name, ada public color. Nah, kemudian and two method juga memiliki dua metode atau dua properti yang diberi nama set name and get name. For setting untuk men-set namanya dan untuk mendapatkan namanya. Jadi deklarasinya seperti ini. Nah, seperti ini pendeklarasiannya. Kalau misalnya Anda mau pakai HP, coba
nanti buka W3 Schools-nya, kemudian try it. Ya, try it di sini ada tuh, bisa lihat contohnya. Ya ini nggak muncul apa-apa, tapi kalau misalnya nanti saya panggil di sini, misalnya buah mangga, ya misalnya mangga sama dengan new fruit. New fruit. Kemudian saya set namanya ya. Mangga. Set name. Namanya misalnya buah mangga. Terus saya panggil nih di bawah. Eho. Mangga. Get name. Saya coba jalanin. Oh, keluar dia buah mangga ya. Nah, ini juga nanti akan berlaku. Misalnya ini kan buah mangga nih. Saya bikin lagi nih di bawah. Misalnya jeruk. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan nanti macam-macam. New fruit. Jeruk. Set name. Jadi saya tuh kalau ngetik tuh kayak gini. Jadi saya bikin buka tutupnya dulu, baru digeserin pakai panah kiri. Buah jeruk. Terus kita panggil lagi di sini pakai BR dulu ya. Eho, BR. Terus di sini kita panggil jeruknya, atau kita isi color. Ada colornya nggak di sini? Oh, nggak ada. Belum ya colornya, jadi cuma name aja. Eho, jeruk, get name. Tuh, sekarang muncul buah mangga dan buah jeruk. Kalau misalnya ini saya ganti, misalnya jadi apel. Ini juga nanti dia akan ganti. Oh, ganti jadi apel. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya pakai HP, jadi nyobainnya nanti di try it aja. Nah, sini ya, try it yourself. Di dalam sebuah kelas, variable are called properties. Di dalam sebuah kelas, variabel kita panggil properties, dan function kita panggil dengan method. Mendefinisikan objek. Classes are nothing without object. Kelas bukanlah apa-apa tanpa sebuah objek. Jadi misalnya kalau kita punya kelas doang nih, kayak ini, kita punya kelas doang, tapi kita nggak punya objek. Ini objek nih. Jadi mangga ini objek. New fruit. Tandanya dia kasih ini nih, new fruit. Jadi dia adalah objek. Karena merupakan objek itu adalah instance dari kelas kan. Nah, ini kelasnya diinstansiasi dengan menggunakan new ini. We can create multiple object from a class. Kita dapat membuat banyak objek dari sebuah kelas. Tadi udah dipraktekkan. Each object has all the properties and method. Jadi setiap objek itu nanti akan memiliki properti dan metode yang terdapat pada kelasnya. But they will have different property value. Tapi dia bisa memiliki nilai yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita pakai variabel biasa, Pak kan pakai variabel biasa bisa. Tapi kita nggak bisa punya dua kayak gini ya, dua buah seperti ini kalau variabel. Kalau variabel misalnya kita set buahnya itu adalah apel ya apel, kalau jeruk ya jeruk gitu. Kalau variabel biasa. Object of a class is created using the new. Ya, jadi instansiasinya tadi menggunakan kata new tadi ya. Nah ini sudah tadi. In the example below, pada contoh di bawah,
we add 2 more method to class fruit for setting and getting the color properties. Jadi ini sama lah, ya, kurang lebih sama. Nanti tinggal dibaca-baca aja. Nah, ini kita lanjut nggak? Udahlah, nanti kita lanjut minggu depan untuk this-nya ya. Ada this keyword. Jadi di PHP ada this keyword. This keyword refer to the current object and is only available inside method. Jadi kata kunci keyword merepresentasikan objek saat itu and is only available inside method. Jadi ini hanya bisa digunakan di dalam sebuah method seperti ini. This color sama dengan color. Gitu. Nah, itu this, ya, contohnya apple, new fruit. Nah ini this name. Jadi lebih jelasnya nanti detailnya this nanti ya kita minggu depan aja. Terus ada instance juga itu nanti minggu depan lah. Oke, sampai segini dulu mungkin untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Saya stop share-nya, saya off juga record